Boleh diulang? Jawab salam, tulus ikhlas, besar suaranya saya doakan insyaallah banyak rezekinya. Sehat selalu. Panjang umur. Yang besti dan bestaku saya doakan insyaallah yang masih jomblo mudah-mudahan 2024 ini ketemu jodohnya. Yang belum lancar COD-nya makin lancar COD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil sekali lagi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua DPD DPC Partai Gerindra, dalam hal ini Ibu Haja Andi Tendri Indah SE. Kita berikan aplaus, ada beliau. Baru atau wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak Hasrul Abdul Rajab, Ketua Milenial Peduli Sulsel, sekaligus calon anggota DPRD Kabupaten Goa Dapil 1 Somba Oku. Pak Empoi siap? Pak Empoi siap, alhamdulillah. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh relawan yang hadir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa yang saya hormati qori kita yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan
baik beliau selaku pembaca maupun kita semua yang mendengar, insya-Allah dapat rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa lagi yang saya hormati, saya muliakan MC kita atau protokol kita. Kenapa? Karena penting. Tidak bisa dimulai acara kalau tidak ada protokol. Betul? Kenapa juga saya harus berterima kasih? Karena seharusnya saya pembawa acara terakhir. Alhamdulillah saya didahulukan. Terima kasih. Seluruh yang hadir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di gedung Dek Bolo ini sebagai bentuk partisipasi kita dalam rangka untuk bersama-sama konsolidasi memenangkan Pak Hasrul yang dirangkaikan dengan peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj. Insya Allah kedatangan kita pada malam hari ini tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena Rasul bersabda, siapa yang menghadiri majelis ilmu, di mana malam ini di dalamnya ada majelis ilmu, maka pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena pada malam hari ini Allah masih kasih nikmat hidup, umur yang panjang. Makanya Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih hidup, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Jangan lupa bahagia. Jangan nanti bahagia kalau rumahnya jadi. Jangan nanti bahagia kalau sudah bersuami atau beristri. Karena banyak orang nanti banyak bersyukur kalau nanti dia banyak dapat uang. Ada laki-laki mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah kalau dia sudah dapat istri yang baik, bukan baru. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, tatkala nikmat Allah berikan kepada kita, ucapkanlah dengan banyak-banyak alhamdulillahilladzi ala nikmati tatimmus shalihat. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan, sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sebagai contoh teladan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Kenapa kita harus banyak berselawat, Ibu? Karena perintah selawat jauh lebih dulu daripada perintah solat. Sebelum perintah solat ada, sebelum perintah zakat ada, sebelum perintah zikir ada, sebelum perintah yang lain, selawat sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Makanya harus rajin-rajin selawat. Ibu-ibu mau cantik tidak? Kalau mau cantik, banyak-banyak selawat. Sebelum pakai bedak, sebelum pakai skincare, usahakan baca dulu selawat. Iya, selamat datang. Saudara kami ucapkan kepada Bapak Haji Anwar Manesos, caleg DPR RI Partai Gerindra nomor 4. Ya.
Mana lanjut? Kalau ibu mau cantik, usahakan baca selawat dulu baru pakai bedak. Mau tahu selawatnya Nabi Adam? Supaya cantik. Jadi bukan bedak Wardah, bukan Ratu Glow, bukan MS Glow, bukan skincare yang bikin cantik gitu loh. Betul tidak? Makanya orang tua tak dulu biar keriput wajahnya masih enak dipandang. Kenapa? Karena niat baca-bacana. Betul apa betul? Makanya baca selawatnya Nabi Adam. Nabi Adam nanti dipertemukan dengan Hawa ketika dia banyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puluhan tahun terpisah dengan kekasih tercinta. Puluhan tahun berpisah dengan jodoh yang ia harapkan. Ternyata tidak dipertemukan oleh Allah. Nanti dipertemukan di Jabal Rahmah setelah malaikat Jibril datang mengajarkan selawat. Mau tahu selawatnya? Mau tahu bacanya? Baca-baca mak bedak. Mau? Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Laku bak rasai baranadai si jalling kuni jalling kuni cini atakarai macini mamuji ngaseng pe. Oh, bacaan nenekku itu. Ternyata itu bukan. Ini sudah serius. Besar nah. Serius. Bahkan siapa yang baca ini selawat ketika azan berkumandang di masjid, lalu muadzin berkata, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu dia baca salawat ini, baru dia napasapuri matana kamanne, maka insya Allah tidak akan dikena penyakit rabun sampai ajal datang menjemputnya. Mau tahu? Ikut ya. Serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bihabibi wa qurrata aini ya sayyidi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu dibaca, tiup di telapak tangan tak baru. Setelah itu baru pakai bedaknya. Maka cahayanya akan terpancar menembus bedak. Insya sudah hafal? Kalau belum hafal, putar kembali, dengarkan kembali besok jam 11 siang di Indosiar. Akan tayang kembali jam 11 siang di Indosiar. Ya, tepatnya pada saat pemadaman bergilir. Kalau ditunggu-tunggu di Indosiar tidak ada, maka cari di YouTube nama channelnya Syamsir Lakban Channel. Jangan lupa subscribe, like and share. Kasih tahu ki semua keluargamu bahwa untung saya hadir. Ada kak di dalam. Tuh kameramen ada. Ya. Sudah? Oke. Kita lanjut. Selawat itu adalah jalan untuk menenangkan hati agar kita tidak panas terasa. Boleh berkeringat tapi hati tidak boleh panas. Betul? Maka saya mau uji bagaimana salawat malam ini. Salatullah ala Tuhan Salat
wa kulli mujahid bi ahlil bait. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah, setiap tahun kita memperingati peristiwa Isra dan Miraj, betul? Tetapi dari sekian tahun yang kita peringati Isra dan Miraj, yang mana kita semua tahu bahwa inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah, diisratkan oleh Allah dalam rangka untuk menerima salah satu perintah langsung berhadapan dengan Allah. Seluruh perintah dari Allah selain salat itu diterima Rasulullah hanya melalui wahyu, tapi salat harus dijemput langsung. Betul? Kita tidak usah cerita panjang lebar peristiwanya. Kita semua sudah tahu bahwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengendarai kendaraan tercepat namanya burak atau barq, yang artinya kilat atau cahaya, kecepatan cahaya. Sebuah kendaraan yang lebih cepat daripada pesawat jet. Beliau menaiki dari beberapa tangga atau lapisan langit. Langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kenapa Rasulullah bertemu Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu adalah simbol materi. Nabi Adam itu simbol materi, tercipta dari tanah. Tercipta dari tanah. Tanah itu adalah materi. Jadi kalau kita mau sholat, janganlah sholat karena materi. Siapa yang sholat karena materi, maka sholatnya hanya berada pada level dunia saja, tidak akan dapat untuk akhirat. Kenapa? Karena sholatnya untuk mendapatkan materi. Ada orang sholat karena ingin kaya, betul? Ada orang sholat karena ingin dapat jodoh, betul? Ada orang sholat karena ingin sembuh dari penyakitnya, betul? Jangan semua itu, tapi tingkatkan niat dan hakikat solat kita. Maka naik dari level kedua. Kalau selama ini kita sembahyang gara-gara dunia, tingkatkan naik di level kedua. Naik di level kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Nabi Isa masih hidup atau belum? Atau sudah mati? Masih hidup. Nanti turun kembali kalau mendekati kiamat. Betul tidak? Maka itu adalah simbol. Kalau mau hidupnya bagus, maka pada saat sholat yang dihidupkan adalah ruhani kita. Naikkan ruhani kita, hidupkan ruhani kita, hidupkan kalbu kita. Bagaimana caranya hidup kalbu? Bagaimana caranya hidup hati? Maka salah satunya amalan yang harus kita perbanyak satu, yaitu banyak-banyak selawat. Yang kedua, banyak-banyak baca banyak-banyak baca Quran. Siapa yang banyak baca Quran, insya Allah hatinya bercahaya, hatinya akan lembut, hatinya akan diberkahi oleh Allah, hidupnya akan dipenuhi dengan cahaya. Maka orang yang rajin baca Quran, insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah, jauh dari segala penyakit, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala bisikan-bisikan setan atau jin-jin kafir. Betul tidak? Jamaah, biasa kicini tahu kasosokan? Biasa? Rata-rata tahu kasosokan, rata-rata bayi-bayi nih. Betul tidak? Tina panalik ba nakianggap pa bapak-bapak kasusukan. Justru bapak yang pasosok kalena. Betul tidak? Ada baru-baru kejadian, baru 2 minggu. Di Samata itu kan banyak mahasiswa karena dekat dari kampus UIN Alauddin. Oh, jam 11 malam saya ditelepon. Ustadz, ya kenapa? Ustadz, bisa kita datang di pondokan? Mahasiswa laki-laki telepon. Kenapa?
Ada temanku Ustadz, mahasiswi perempuan dari Flores. Kenapa? Kerasukan nih Ustadz, kasosokan nih. 1 jam ini mengamuk. Saya sudah bacakan Al-Quran, tenanak suluk jinnah, malah mataan naji moloto. Kukana mi nakete ay tonja tukang usir jin. Tapi nia agangku pintar merukyah, ahli rukyah. Kalau bisa nanti saya telepon supaya datang. Ku telepon mi, nia ibadtu. Begitu datang, karena di dalam kamarnya Bu, kamar kos-kosan ukuran 2,5 kali 3, kemudian banyak temannya di dalam, baru yang kasosokan kayak ini orang Flores, nampak jahito ngagana Flores, nampak bamba mitoeng, agat tami songokna, rasana. Karena rasanya Muhammad Rasulullah hanya ustadz yang rukyah di luar jadi pintu. Karena dia ahli rukyah, baru nak tunjuk ternyata amar-amar minju cewek kah. Nah kena jin siapa yang di dalam? Jin Islam atau jin kafir? Nah bilang jin kafir. Kenapa kah? Woi, keluar kau dari batang tubuhnya Aceh. Ada Aceh. Bukan Aceh ini. Ini kelihatan orang Goa, bukan orang Flores. Anda bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai selesai. Ternyata tambah mengamuk itu cewek. Nah bilang mi Ustadz kak, weh jin keluar. Kalau kamu tidak keluar, saya akan bakar dengan ayat-ayat Allah. Ustadz ambil ayat kursi. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai, alhamdulillah berhenti mengamuk. Kutanya Pak Ustadz berhenti mengamuk. Bagaimana itu? Keluar mijinna. Nah bilang iyo, keluar mijinnya. Tapi 3 jinna nah, 2 yang keluar, 2 ji keluar, 1 belum keluar. Ku bilang baca lagi ayat supaya keluar semua. Nah baca mi lagi ayat yang lain. Surah Al-Hasr. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ternyata ya, selamat datang Bapak Haji Darmawansa. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Insinyur Haji Darmawansa WNSTMSI, Bupati Kabupaten Goa tahun 2022. Kita juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Haja Andi Pemerintah SM, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Selamat. 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 Ya. Siap, stop. Apa? Siap. Jamaah, Goa dinasti atau Berua? Dinasti atau Berua? Oke gas, Goa gas 2024 Berua nah. Lanjut. Begitu Ustadz dia baca lagi ayat, Bu. Ya jangan diperhatikan, yang lebih ganteng ya daripada Pak Haji. Cuma uangnya lebih banyak. Tapi tidak ku tahu ya pada minta nomor rekeningku sebentar atau tidak. Begitu dia baca lagi ayat selanjutnya, ternyata itu jin yang satu di dalam batang tubuhnya itu mahasiswa. Bukannya dia keluar, malah temannya datang kembali tanpa mengamuk nih. Nah karena mi Ustadz ka, weh jin, anggapan ni amoter poing. Kenapa tidak pulang di tempatmu? Nah karena amoter masumpain di tempatku, tapi nia angal le tempatku. Nah karena mi Ustadz ka, ina angal le tempatmu.
Di mana kau tinggal? Nabi bilang di situ di sudut jalan ke Macanda. Kami nak kuburan Covid kah? Nabi bilang siapa yang ambil tempatmu? Nabi bilang penuh tempatku. Tidak ada dibangun iki. Nabi bilang ramai sekali. Banyak yang perebutkan tempatku di sudut jalan itu. Nabi bilang mi ustaz kah? Siapa yang ambil? Nabi bilang calik. Nambe semua calik kah? Ternyata baliho banyak. Tapi bukan balihonya Pak Asrul dengan Pak Darmawansa. Kalau Pak Asrul kecil-kecil balihonya tahu, tidak ada baliho besarnya. Yang besar baliho di hati kita semua. Langsung dia bilang, Ustaz, kalau begitu keluar. Bilang, iya, saya kembali ini bukan mau tinggal, tapi mau dikujemput temanku yang satu. Karena tidak bisa keluar kalau tidak kujemput, harus piditari. Nah bilang Ustaz, biar nih keluar sendiri. Nanti ku bacakan ayat-ayat yang lain. Apa dia bilang? Biar 30 juz nu baca, tidak keluar ini temanku. Kenapa memang dia tidak mau keluar? Jintong lo. Makanya hati-hati bu, jangan banyak berhayal, perbanyak bersyukur. Hati-hati nak masuki ke jintong lo. Kalian sudah komitmen bersama dengan Pak Hasrul, Ibu Tenri, tapi nak masuki ke jintong lo, niat nyerangan ke warna biru, aleso maka sedih. Masih mau kok? Atau nyikan agas? Komitmennya sebagai bentuk daripada hakikat daripada solat. Solat itu adalah komitmen kita kepada Allah. Karena kita pernah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, anak cucu Adam, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Apa janji kita? Apa pengakuan kita? Qalu bala syahidana, benar ya Allah, engkau Tuhan saya. Kalau begitu sambayan kena. Iya ya Allah. Jadi pernah kita berjanji, jangan gara-gara dunia kita tidak sholat. Jangan gara-gara tergoda lagi serangan yang dibawa oleh pajar sehingga mau pindah haluan lagi. Betul tidak? Maka sebagai kesimpulan pertemuan kita pada malam hari ini, satu, Isra Mi'raj identik dengan diterimanya perintah solat. Maka kalau mau bagus hidup tak, solatlah. Dirikan solat, tegakkan solat. Insya Allah, Allah yang atur hidup tak. Kalau mau menang, maka tegakkan solat. Karena banyak juga caleg yang tidak solat, tapi bukan Pak Hasrul. Yakin Allah yang memberi kekuasaan. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk Bapak Ibu hadir di tempat ini karena Allah yang gerakkan. Setuju? Maka tegakkan solat sebagai bukti akidah kita baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sekali, mari sebelum mencoblos nanti, berdoalah sebelum berangkat ke TPS. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, beri petunjuk agar tidak oleng pilihan tadi tengah jalan, ya. Karena akan ada jin tongolok di tengah jalan yang akan menjekal kalian pada saat sebelum masuk TPS. Maka yang nomor berapa kita gas? Provinsi nomor berapa? Gaskan. Oke gas, oke gas. Nomor 1 kita gas. Ya? Setuju? Kemudian